Jadi kalau misalkan apa namanya, Rifki bisa ngedit, tapi orang lain tuh nggak mau bayar, ya kamu belum menemukan ikigaimu gitu. Jadi artinya kamu harus bisa ngedit, kamu suka ngedit, orang-orang sekitar butuh skill editingmu dan mau ngebayar kamu. Itu baru namanya kamu menemukan ikigai gitu. Tapi yang satunya lagi itu namanya Ken Mogi. Ken Mogi ini cukup terkenal gitu ya, yang paling kalau dengar-dengar tuh teorinya Ken Mogi ini paling terkenal gitu kan tentang ikigai. Jadi kita nggak harus menemukan 4 hal itu untuk mencapai ikigai gitu. Kita nggak harus menemukan apa sebenarnya passion kita. Kita nggak harus menunggu orang mau membayar kita dulu baru kita dikatakan mencapai ikigai. Jadi kita nggak harus memenuhi 4 hal itu untuk dikatakan kamu udah mencapai ikigai gitu loh. Gitu sih. Jadi ada dua perspektif dan sebenarnya perspektif itu cocok-cocokan gitu. Kamu lebih cocok yang mana gitu. Kalau misalkan yang pertama tadi itu lebih cocok buat kamu yang ini apa namanya tuh, nggak tahu ya, bingung tujuan hidupnya buat apa, itu cocok banget buat nerapin konsep yang pertama. Jadi kamu bertanya sama diri sendiri, sebenarnya apa sih yang aku suka gitu, sebenarnya apa sih yang aku kuasai. Aduh, bukuku jatuh. Sebenarnya apa sih yang aku kuasai. Nah, itu cocok banget buat kalian yang apa namanya bingung sama tujuan hidup. Itu bisa pakai yang konsep yang pertama. Tapi kalau misalkan berpikir lebih jauh lagi, berpikir lebih dalam lagi gitu, masa ketika apa namanya, kan tadi kan ikigai itu kan alasan untuk hidup gitu ya, alasan untuk bangun di pagi hari. Terus kalau misalkan banyak orang yang ngerasa bahwa gimana ya, banyak orang yang ngerasa kalau gajinya masih sedikit gitu ya, nggak banyak orang yang mau membayar kemampuan dia. Terus dia tuh niat bangun pagi, maksudnya untuk bekerja, tapi juga nggak terlalu banyak orang yang mau ngebayar skill dia gitu loh. Terus kalau misalkan dia semangat bangun pagi, itu berarti kalau misalkan semangat bangun pagi kan, maksudnya gimana ya bahasanya? Maksudnya kalau misalkan dia semangat bangun pagi, tapi ada orang lain yang belum bisa ngebayar dia, kan kalau misalkan pakai konsep yang pertama itu nggak dinamakan ikigai. Tapi kalau yang di konsep kedua, kamu udah dikatakan mencapai ikigaimu gitu loh. Oke, ya ya Enggak. paham. Nah, ya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau konsep yang kedua itu lebih apa ya namanya tuh, lebih manusiawi gitu loh, lebih humanis gitu, karena kan kita apa ya namanya, perlu realistis juga kan sama keadaan gitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan kita misalkan kerja di kantoran tapi ternyata itu nggak sesuai passion kita gitu. Terus kita kalau misalkan manut ke teori yang pertama, kita merasa kayak aku belum menemukan ikigaimu, terus kita jadi kayak malas-malasan, nggak mood gitu loh, kan itu mempengaruhi juga. Nah kan kayak gitu juga, maksudnya ya buat apa gitu mencari ikigai, lakuin aja sekarang yang bisa ngasilin uang kan gitu ya. Perkara kamu suka apa enggak tentang hal itu kan ya itu urusan belakang. Uang kan ini perlu dibutuhin pertama sekarang gitu loh, gitu sih. Itu kalau 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 menurut saya ya, dari pandangan saya itu sepertinya mirip dengan apa namanya, konsep konsep Islam di bagian ikhlas, ya nggak sih? Oh, Dengan ikhlas ikhlas beramal gitu kan, ikhlas bekerja. Iku ikhlas bekerja itu apa namanya, slogannya Kemenak. kita nggak disponsori kan, nggak didukung sama Ikhlas Kemenak. beramal, ikhlas beramal sponsornya Kemenak kayak. Oke. Jadi pandangan saya itu ya kayak kayak semacam ikhlas ya. Kita ikhlas berbuat, kita bangun pagi semangat bergairah, terus kita melakukan aktivitas dengan ikhlas dan sebagainya. Ya Terus sekalipun kamu mungkin nggak mendapat bayaran yang banyak tentang apa yang kamu usahakan saat itu gitu loh, ya iya kan? ya. Heeh. Ya itu tetap masuk ke ikigai gitu. Kalau yang di konsepnya Kenmogi kan, Kalau um, karena kan karena bentuk penghargaan itu nggak harus dengan ya, finansial kan, ya bener banget, tinggal bener banget. bagaimana kita Mencukuri. menerjemahkan itu ya. Nah Ya, itu syukur, itu mensyukuri artinya gitu kan. bersyukur. Nah, makanya kalau misalkan kita pakai konsep yang pertama, kalau misal
misalkan kita pakai konsep yang pertama, ketika kita mengartikan bahwa kita akan mencapai ikigai, kalau misalkan kita sudah memenuhi 4 hal itu, ya bakalan berat gitu kan. Sampai kapan kita mau mencari apa yang kita suka, terus apa yang kita kuasai dan orang lain mau bayar kita kan, yo berat banget tuh Rif kan, Berat yo ya kamu mau butuh waktu berapa lama ketika kamu mensyaratkan bahagia untuk dirimu sendiri setelah kamu mencapai ikigai, yo berat banget, mungkin butuh puluhan tahun kan ya. Tapi ketika kita mengartikan bahwa setiap apa yang kita lakuin dan kita bersyukur akan hal itu adalah sebuah ikigai, ya kamu bakalan dapat flow kehidupan, maksudnya kamu akan bahagia terhadap setiap apapun yang kamu usahakan gitu, sekecil apapun nanti hasilnya gitu sih. Jadi kalau ya gitu ya. Ya benar Kak Anissa. Jadi Kak Anissa yang saat ini sudah berumur berapa Kak Anis? 21 aku, tua ya. Oke, 21. Kak Anis umur 21 merasakan aku sudah nyaman dengan aktivitas saya. Aku sudah mendapatkan clue di kehidupan saya. Aku sudah menemukan apa namanya pandangan hidup step by step gini. Itu Kak Anissa sejak umur berapa? Oke. Sebenarnya kalau misalkan ditanya ya, kamu puas nggak sih sama kehidupanmu yang sekarang gitu? Eh, Gimana ya, aku juga bingung jawabnya gitu. Tapi aku puas sama apa yang udah aku usahain gitu loh, Rif. Aku belum puas sama hasilnya saat ini gitu kan ya. Aku belum puas sama hasilnya saat ini gitu. Tapi kalau misalkan aku berpikir mengenai hasil pencapaianku saat ini dan aku ngerasa kayak merendahkan diri sendiri gitu loh. Kamu udah di umur segini tapi kok pencapaiannya masih kayak gini gitu kan, ya malah merendahkan diri sendiri gitu. Tapi ketika aku berpikir tentang semua proses yang udah diusahain, itu bakalan lebih tenang gitu loh, Rif. Iya benar. Intinya jangan Jadi fokus aku jangan fokusin aja. jangan fokus ke hasil dulu gitu. Ya, kadang ya hasil bonus lah. Ya, benar. Fokusin aja ke usaha gitu sih. Karena untuk usia-usia berapa ya? 18 sampai 25 sampai 30 itu usia-usia Mengeksplor. ya mengeksplor. Kalau usia 30 ke atas mengimpor. 30 ke atas tuh 30 ke atas, ya bener. Tapi bener sih, 30 ke atas tuh kan maksudnya kita kebanyakan orang umur 30 ke atas kan udah menemukan apa maksud dia, apa tujuan hidupnya dia gitu kan. Dia mau fokusnya ke bidang apa, itu biasanya 30-an udah nemu gitu sih. 30 40-an tuh udah nemu gitu loh. Maksudnya dia nggak terlalu mikirin apa namanya, nggak terlalu insecure banget lah sama pencapaian orang lain gitu. Tapi kalau misalkan umur 20-an kan masih rentan gitu sih. Masih mencari-cari ngeraba-raba gitu. Oke. Jadi dasar pondasi kakak sampai jajak. Kakak sampean, ya Allah. Santai. Oke. Daripada Enggak, ini maksudnya dasar Anissa menjadikan aktivitas ke Anissa sebagai apa namanya? sekarang Ya apa ini. ya bisa bersyukur dengan aktivitas Kak Anissa ini loh. Itu karena Oke. apa gitu. Iya benar. Jadi mungkin yang bisa Ini diterjemahkan sama teman-teman. ini mungkin kayak lebih ke self love gitu ya, Review. Jadi kadang orang tuh, maksudnya kadang kita tuh ngerasa nggak bersyukur gitu karena kita sering membandingkan diri sendiri sama orang lain gitu kan. Weh, dia seumuran sama aku, umur 21, tapi dia udah misalkan udah punya penghasilan, udah bisa kerja di perusahaan ini gitu kan ya. IPK-nya udah segini, udah ngobrol apa namanya sharing, ngisi webinar sana sini dan sebagainya. Terus habis itu kita ngerasa kayak rendah diri gitu kan. Ngerasa rendah diri, ngerasa kayak aku nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama dia gitu kan. Nah, terus akhirnya ketika kita terus-menerus kayak gitu, apalagi kan saat ini eranya online ya, Rif ya, online, sering lihat media sosial, dan media sosial itu kebanyakan dijadikan ajang untuk share aktivitas orang lain yang nggak jarang itu malah bikin kita iri ya kan. Nah, terus kalau misalkan kita terus-menerus kayak gitu, maksudnya kita terus-menerus iri sama orang lain, tapi
dari kitanya sendiri juga tidak melakukan usaha untuk memperbaiki diri, untuk mengupgrade kemampuan diri, untuk improve diri, ya perasaan rendah diri, perasaan iri itu ya bakalan tetap ada dan mungkin malah tambah parah gitu kan. Makanya salah satu kriteria self love, maksudnya salah satu faktor yang bikin kamu bisa self love, mencintai diri sendiri adalah mengimprove kemampuan diri, maksudnya mengupgrade kemampuan diri gitu. Kalau misalkan kamu insecure sama orang lain, tapi dibarengi sama usahamu untuk memperbaiki diri, mengupgrade diri, memperbaiki kekurangan-kekurangan diri, ya kamu bisa menjadikan usahamu yang udah kamu lakuin secara maksimal itu menjadi sesuatu yang kamu syukuri gitu loh. Jadi kamu nggak terlalu insecure sama orang lain, misalkan, wih dia ini ya udah bisa ngisi webinar sana sini atau juara ini itu gitu. Kamu oke iri sama itu, tapi balik lagi ke diri sendiri. Oke, nggak apa-apa, mungkin itu udah jalannya dia, tapi kan aku udah, untuk diriku sendiri aku udah usaha, misalkan aku ikut magang, aku ikut organisasi, aku ikut pelatihan public speaking, seminar ini itu tuh kayak jadi jalan buat aku mengupgrade diri, mengimprove diri, ya meningkatkan kualitas diri lah. Nah itu tuh bisa jadi salah satu hal yang bisa kita syukuri gitu loh. Jadi insecure-nya itu kayak kadarnya menurun gitu, karena ada hal yang kita syukuri dari diri kita gitu. Tapi kalau misalkan kita insecure sama orang lain terus kita nggak ngapa-ngapain, yo koyo ya gimana, yo wajar aja kamu insecure karena kamu yo kualitasmu nggak ngapa-ngapain, nggak bertambah sama sekali gitu loh, ya kan? Jadi yo wajar aja gitu kan. Jadi harus sadar diri pisan ya. Bener, kamu pengennya nggak insecure, tapi kamu nggak ada usaha. Yo wes insecure aja sampai kapanpun kamu akan insecure gitu kan. Nah, itu rek kondisi karo Mbak Anissa rek. Gitu. Oke, Jadi kayak emang self love kayak gitu. kayak Gimana? kayak nyangkut kita harus itu berpikir positif ya. Psikologi Hmm. positif. Kemarin Kak Anissa dapat mata kuliah psikologi kognitif nggak ya? Sorry, kok bagian ini kata ya. Oke, kamar. Oke. Balik. Pipi. Sorry. Oke. Kok bagian ini Kayak kata. kayak gini kayaknya juga punya guide dengan psikologi kognitif. Ya Kak. Yang gimana tuh? Yang Betul. gimana tuh? Ya, yang gimana tuh? Nggak, karena Kak Anissa tadi bilangnya kita harus dari saya terjemahkan Kak Anissa itu kita harus mendahulukan logika dulu daripada perasaan, dan sedangkan logika juga berkaitan dengan kognitif gitu. Iya Kak? Iya, kan? Tapi emang kalau misalkan kita dalam keadaan terancam, kan tadi kan kita contohnya tuh insecure. Insecure kan perasaan terancam gitu kan sama pencapaian orang lain. Kita ngerasa nggak aman gitu kan sama pencapaian orang lain. Dan itu wajar sih kalau misalkan emosi yang lebih dulu muncul gitu loh. Ya itu wajar banget, misalkan kamu dikejar harimau pun kamu nggak akan mikir harimau ini bakalan gigit aku nggak ya gitu, nggak bakalan mikir duluan gitu kan, auto langsung takut gitu kan, auto langsung yang keluar kan langsung emosi takut gitu kan, daripada kamu mikir yang macam-macam gitu kan, yang muncul duluan bakalan rasa takut gitu, dan itu emang wajar gitu, wajar terjadi gitu. Ini kayaknya sama seperti materi kemarin yang disampaikan ini. Apa? Ya MPS. Oh, live IG gitu. Iya, aku juga nyimak. Yes. Oh alah, aku malah lupa. Keren Anissa. Ya ini bagian dari usahaku sih gitu loh. Ya, bagian dari mengupgrade ya. Ya benar. Membranding wisan. Bonus tadi. Bonus. Oke. Apalagi ya? Ayo apalagi kan? Mesti gini, nggak
apa sih, nggak tersistematis. nggak tersistematis. Jadi nek ya wis lah ngalir aja apa kata nanti gitu kan, akhirnya pas tengah-tengah gini bingung ayo. Oke, jadi Si anu, itu. Oh ini wes tak kasih bantuan wes lah. iya oke oke. Iya. Ya, jadi kan balik lagi ke tadi ikigai. Nah kan ikigai tadi ada empat apa namanya, empat hal, kayak empat diagram gitu kan, diagram lingkaran gitu. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu kuasai, apa yang dunia butuhkan, apa lagi, apa yang kamu dibayar untuk itu gitu kan ya, sama apa yang kamu suka gitu kan ya. Nah sama apa yang kamu suka itu kan diartikannya passion ya, kalau yang di diagram apa namanya, kalau yang di Ikigai itu kan artinya passion gitu ya. Banyak orang yang akhirnya salah kaprah gitu loh Rif tentang passion gitu. Banyak orang yang akhirnya kamu pernah denger nggak sih quotes kayak gini, find your passion gitu kan ya, temukan passionmu gitu kan ya, bekerjalah sesuai passion gitu kan ya. Nah tapi sebenarnya itu adalah hal yang salah kaprah tentang passion ya, karena passion itu bukan sesuatu yang ditemukan gitu. Passion itu adalah istilah baru dalam psikologi. Kalau misalkan di KBBI itu apa ya, kata tidak baku gitu loh. Passion itu. Kalau misalkan di KBBI itu kata tidak baku. Passion itu juga bukan ya kata tidak baku, nggak baku gitu. Okay. Kalau di psikologi itu juga bukan ini apa namanya, bukan istilah psikologi gitu loh, itu istilah baru. Kalau misalkan kayak minat, bakat itu kan emang asli istilah psikologi gitu kan ya. Tapi kalau passion itu adalah istilah baru, dan passion itu bukan kayak minat, bakat yang emang ada asli dari dalam diri gitu loh. Jadi passion itu bukan asli dari dalam diri kamu sehingga perlu kamu temukan gitu. Passion itu dikembangkan gitu ya. Passion itu dikembangkan. Jadi misalkan apapun itu, nggak cuma satu, itu bisa jadi passion gitu. Misalkan sekarang aku lagi minat nih public speaking gitu ya. Terus misalkan di tengah jalan kerasa kayak aku nggak apa namanya tuh, nggak terlalu lancar public speaking. Kalau misalkan ngomong tuh belibet-belibet, terus banyak AE-nya gitu kan ya. Pokoknya kamu menemukan kendala di public speaking, terus kamu ngerasa, wih kayaknya ini bukan passionku gitu ya. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu. Ketika kamu masih minat untuk meneruskan hal itu, meskipun banyak banget rintangan yang dihadapi, bisa aja public speaking suatu saat jadi passion kamu gitu. Termasuk juga dalam hal apapun, ketika kamu dengan segala rintangan yang ada, dengan segala resiko yang ada, tapi masih tetap mau untuk berusaha dan menghadapi itu semua, ya bisa jadi suatu saat itu menjadi passion gitu. Jadi bahasa Indonesia apa kan? Bahasa Indonesia passion ya Pak? Passion itu kan hal yang apa ya? Kamu suka dan kamu kuasai. Jadi ya, bentuk wujud dari bentuk bakat dan minat ya. Iya, kamu suka dan kamu kuasai gitu. Nah, tapi kan kalau menguasai itu kan butuh waktu, dan pasti dalam perjalanan menguasai itu kan pasti nggak mudah toh, bakalan menemukan kesulitan. Nah, kadang orang sekali menemukan kesulitan tuh auto bilang ini bukan passionku gitu. Padahal ya kalau misalkan dikembangkan lagi, mau usaha sedikit lagi, itu bisa aja hal itu jadi passion kamu gitu loh. Gitu. Jadi kita husnuzon aja wes ya. Aku lebih ke gini. Nah, aku sendiri ketika menemukan kesulitan itu lebih gini. Kita dikarunia otak ya sama Allah gitu. Otak ini masih luar biasa. Kalau misalkan kamu mau belajar lagi ya sebenarnya bisa gitu lah. Cuman kan kita perlu menyadari juga bahwa emang ada tipe-tipe orang yang, misalkan ada orang yang emang pintar matematika, emang susah di matematika, ya kita menyadari hal itu gitu. Misalkan ternyata susah di matematika, ya udah, maksudnya kalau kamu menyadari itu aku nggak bisa mikir di matematika, ya udah gitu loh, kamu bisa kayak berhenti aja gitu loh, kan kamu kayak bisa mengukur gitu loh, kamu bisa mengukur ini tuh termasuk ketidakmampuanku secara asli atau emang akunya aja yang nggak mau berusaha lebih gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini tuh kan bisa ngerasain deh, ini tuh emang aku yang nggak mampu secara kapasitas otak, memang kecerdasanku bukan di sini gitu kan.
bukan di sini kan ya kita bisa ngerasain antara itu dengan yo aku wis males gitu loh buat berusaha karena ini terlalu sulit gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan diusahain lagi masih bisa gitu. Jadi itu aja sih kalau misalkan aku kadang. Jadi jangan sampai kita membohongi diri sendiri juga ya. Perlu jujur ke diri sendiri gitu. Itu cukup sulit. Iya sih, tapi itu jadi salah satu hal kalau kamu mau mengenali diri gitu, perlu jujur ke diri sendiri gitu loh. Oke, Anissa ini lain pembahasan ya. Anissa ini jam istirahatnya ini mulai kira-kira berapa jam? Aku Ya, aku nggak nentu sih, Rif.